aja. Kemarin baru ada pelatihan juga. Oh, ada pelatihan? Iya, di kelurahan. Ada kelurahan juga, iya. Lewat kader lingkungan, Bapak. Selain itu pelatihan apa lagi? Pengolahan sampah juga, ekoenzim juga. Mana gue ya? Ayo composting. Pengolahan sampah. Yang di Pelangi ada itu? Yang di hotel? Hotel Pelangi. Pelangi. Kasim tidak ada ya? Yang apa itu ya, Mas? Soalnya ada. Ya, sekitar bulan kemarin kalau nggak salah. Oh, bulan kemarin. Nah, itu kan hasil musrembang dari, kalau memang dulu di musrembang tahun 2023 atau 24 mengusulkan untuk 2025 dari kelurahan ini ada pasti diundang. Ya. Karena kemarin 100 ada juga dari kita dari kader lingkungan itu ya, itu pengolahan kayu beca. Oh. Itu di Savana. Hotel Savana. Savana. Iya. Sabun bisa saya mulai nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam sejahtera bagi kita semua. Dan hormati tim Dewan Juri, kawan bersama dari dinas beberapa dinas di Kota Malang yang kami hormati, tim penggerak PKK Kelurahan Kasim, Ibu Lurah yang kami hormati, jajaran pengurus RT dan seluruh jajaran pengurus PKK, Kader Lingkungan, serta PUMA yang senantiasa kami banggakan, pemuda-pemudi Mandiri RW 04. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir bersama-sama bersilaturahmi di wilayah yang sederhana di RW 04 Kelurahan Kasim ini. Sekali lagi mewakili seluruh jajaran pengurus RW 04 mengucapkan selamat datang kepada seluruh dewan juri dan tim penggerak PKK serta tim dari Kelurahan Kasim. Kami memohon maaf apabila mulai dari awal sampai akhir nanti ada sesuatu hal yang kurang berkenan, baik tempat dan lain sebagainya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami membuka acara pada pagi hari ini. Nanti selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan dari teman-teman rumah yang akan menyampaikan beberapa slide-slide yang telah dipersiapkan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, Kampung Bersinar ini merupakan ajang untuk kami pamer, tanda kutip seperti itu. Sebenarnya program ini harapannya adalah program yang berkelanjutan, bukan program yang hanya untuk menghadapi Kampung Bersinar terus selesai, bukan seperti itu. Tapi ini insya Allah akan jadi program ke depan bagi kami. Dan alhamdulillahnya luar biasanya kami bersyukur punya generasi muda Karang Taruna yang kami sebut di RW 04 ini dengan rumah putra putri mandiri RW 04 ini di tengah generasi Gen Z yang sedang sibuk dengan dunianya masing-masing, namun malah dari teman-teman rumah ini memberikan banyak masukan dari kami di lingkungan untuk mengelola. Jadi awalnya kenapa ada SDS ini Bapak Ibu, kami jelaskan singkat tadi diperjelas oleh Mas Bilal, karena awalnya adalah karena masalah sampah di 2 RT, RT 2 sama RT 3 yang begitu menumpuk, bahkan petugas pun sampai keberatan membawa sampah itu seperti itu. Di satu sisi ternyata di space kami di atas ini adalah lahan kosong yang tidak dimanfaatkan, dan sebenarnya di awal yang di sebelah taman yang ada ikan lele dan ayam ini dulu adalah buangan sampah dan buangan bangunan-bangunan dari warga, sehingga tidak tertata dengan rapi. Alhamdulillah kemarin kita sudah menjadikan itu bagus dengan membuatnya ada taman bermain, ada bandulan sama ada juga jukit. Namun
karena banyak anak-anak kita ini yang bermainnya di luar kontrol, sehingga beberapa anak kemarin sempat tragedi jatuh dan lain sebagainya. Akhirnya kemarin bandulan dan juga gadgetnya kami off-kan. Nah, atas inisiasi dari teman-teman Puma ini kami berkoordinasi sehingga akhirnya jungkitnya dan bandulannya kami hilangkan. Akhirnya kami ganti dengan yang lebih produktif. Sekarang ada, jangan tadi lihat ada ayam dan sama ada kolam lele seperti itu. Jadi harapan kami itu tadi yang kami sampaikan, dengan adanya SDS ini warga juga antusias. Jadi dari rumah itu sudah beberapa warga yang antusias sudah memilah sampahnya, sehingga di gerobak sampah sudah tidak full seperti dulu seperti itu. Dan mungkin lebih jelaskan nanti kami persilakan Mas Bilal. Harapan kami ini mungkin menjadi ajang bagi kami untuk bisa mendapatkan support lebih, karena di tengah perkotaan yang sudah minim lahan, minim pemuda-pemudi untuk berkontribusi di lingkungan, amin di RW 04 ini luar biasa. Jadi mungkin harapan kami ada support lebih nanti dari Dewan Juri kepada kami, entah nanti ada pelatihan kah bagi teman-teman ini sehingga bisa lebih maksimal lagi, atau ada bantuan nanti peralatan dan lain sebagainya. Harapan kami itu mungkin itu saja mungkin dari kami awalnya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang tadi dan nanti ada yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf. Selanjutnya kami izin untuk mempersilakan Mas Bilal mempresentasikan beberapa hal. Pada Mas Bilal, waktu dan teman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Suri dari Pembangunan Bersinar, kemudian tim dari kelurahan, lurah, dan teman RT RW dan semua berhenti. Jadi dengan saya untuk mempresentasikan apa yang sudah kami lakukan selama ini untuk mengolah sampah kita. Monggo baca. Nah, untuk yang pertama ini kita tampilkan dulu masalahnya. Jadi untuk awalnya itu penumpukan sampah. Jadi penumpukan sampah itu kalau umumnya di kampung lain itu kan gerobak. Satu gerobak itu satu RT. Nah, kebetulan di wilayah kami itu satu gerobak digunakan itu 2 RT. Jadi RT 3 dan RT 4. Otomatis dari situ otomatis pasti membludak, dan ini terjadi bertahun-tahun. Dulu sempat ayah saya, almarhum ayah saya juga jadi RT tahun 19 berapa tidak tahu. Nah itu juga tidak terselesaikan, dia juga belum bisa menyelesaikan itu. Sampai berganti-ganti generasi RT itu juga ada terselesaikan juga. Akhirnya waktu awal tahun 2024 saya inisiatif untuk nyapu-nyapu lah di daerah sini sambil melihat keadaan di kampung sekitar. Nah itu kok banyak sekali masalah-masalah atau keluhan-keluhan terkait sampah itu. Akhirnya saya kulik itu ketemulah lahan kosong ini yang kedua. Jadi di atas saya lihat juga ada lahan kosong yang tidak terpakai dan banyak pengalaman seperti ini dari warga. Terus juga ada taman kurang terawat juga yang sebelumnya memang sudah dibangun sama Pak RW. Itu kemudian saya menggabungkan antara permasalahan dengan potensi lahan produktif ini sebagai solusi. Nah solusinya ini. Jadi program yang kami buat yaitu sedekah ramah sampah. Jadi mengajak warga untuk memilah sampah dari rumah. Ini jadi ada sampah organik dan anorganik. Terus kita timbang setiap hari supaya datanya itu masuk. Soalnya kalau pakai sistem biopori itu sempat kemarin juga saya mikir itu sistem biopori. Terus sama yang ada kayak box yang bisa dibuat buang botol. Nah itu kan juga bisa bagus, cuman datanya tidak bisa.
kita pantau yang buang siapa, terus sehari itu berapa kilo kan tahu. Akhirnya sistem ini yang kita pakai. Jadi pilah sampah disetorkan ke kami, kemudian kami timbang setiap hari. Terus setiap weekend, Sabtu Minggu itu teman-teman Karang Taruna itu ke atas, nah itu pilah sampah di sana. Yang anorganik itu biar harganya kan lebih mahal itu kalau dipisah dan sebagainya itu. Nah itu dikelola terus kemudian dikilokan. Kebetulan tempat penggilingannya dekat. Akhirnya itu sudah kami lakukan selama 10 bulan. Jadi mulai awal Januari tahun ini. Nah, pengolahan sampah itu kita olah menjadi urban farming basisnya. Jadi sampah organik itu digunakan untuk pakan ayam, terus magotnya untuk pakan lele, kemudian sama untuk kompos. Kalau kompos itu untuk tanaman-tanamannya. Next. Nah ini skemanya. Jadi frameworknya itu pemilahan sampah. Ini yang saya ambil persenannya ini data dari Bali. Jadi 70% sampah organik, kemudian 25% sampah organik, dan 5% residu. Nah, visinya SDS itu adalah mengurangi jumlah sampah di gerobak. Jadi kalau bisa di gerobak itu cuma residunya saja, cuma 5%. Kemudian sampah organik dan anorganik itu kami yang mengolah harapannya. Jadi sampah organiknya diolah jadi pupuk kompos, pakan ternak, dan juga magot. Kemudian pupuk komposnya jadi untuk tanaman dan berhasil menghasilkan sayur organik. Kemudian pakan ternak bisa swasembada protein. Ketika harga lele dan telur di pasar itu naik, kita nggak bingung karena kita punya sumber daya sendiri yang nilainya itu nggak bisa turun kayak gitu. Swasembada protein, telur, ayam, dan lele. Kemudian budidaya magot itu pakan gratis ternak. Jadi untuk operasionalnya itu juga kami pikir karena gaji operasional yang ini ya. Jadi kita gimana swadaya bahasanya itu. Pasti dengan bantuan dari pihak lurah, dari pihak RT itu juga sangat-sangat membantu kami. Nah ini hasilnya semua ini diberikan warga. Kita nggak mengambil profit sama sekali. Jadi dari awal sudah saya intro ke teman-teman, Renkiau dari Sodako. Memang level pemerintah dan sebagainya kan harusnya memang satria ya. Jadi tidak boleh ngambil keuntungan. Jadi ketika kita melakukan kayak gini, insya Allah nanti diganti dengan rezeki yang lain, bukan dari sosial kayak gini. Nah, nanti hasilnya ini kita berikan ke warga langsung. Warganya kan akhirnya suka. Yang awalnya itu kalau mereka itu mengkilokan ke sana, satu karung itu cuma 2.000. Waduh semua memakai, tapi oleh orang itu. Nah, ketika sampah itu diberikan ke SDS, itu warga bisa dapat telur, bisa dapat sayur. Yang mungkin itu nilainya lebih dari uang dari. Nah dari situ ini skemanya dan next beda. Nah ini visinya mengurangi penumpukan sampah yang tadi saya sampaikan dan pemanfaatan potensi lahan produktif. Dan ternyata ini baru saja dari juga kan beberapa teman Karang Taruna itu studi banding ke sini. Ternyata RW lain itu minim lahannya. Jadi lahan kami ini harus bersyukur karena lahannya itu termasuk luas dan masih banyak yang belum dimanfaatkan yang daerah selatan. Monggo, nanti. Nah ini misinya yaitu mengedukasi masyarakat terkait pemilahan sampah. Jadi selama ini kan warga kita itu tidak pernah memikirkan tanggung jawabnya mereka soal sampah. Jadi ya wajar ya kan karena ekonominya sudah meleset, ekonominya merosot, pemerintah ya sangat berdua ya, pemerintah Kabupaten. Nah akhirnya mereka tidak bisa kalau kita tagih tanggung jawab untuk mengolah sampah itu pasti mereka juga keberatan. Nah akhirnya alhamdulillah teman-teman dari rumah itu yang bersedia untuk sedekah tenaga, yang sudah mendapat pendapatan dari luar, ayo lari waktu kalian seminggu sepisan aja lah
dikai sodako, baik. Ya aku lagi permasalahan sosial sing ono. Nah, salah satunya itu sampah. Jadi warga itu dibukakan apa? Referensinya soal ternyata sampah itu bisa diolah gitu. Sampah organik bisa diubah jadi protein, bisa diubah jadi sayur. Dan itu kan hal baru buat masyarakat kita kayak gitu. Selama ini mereka nggak tahu sampah itu ternyata ada nilainya kayak gitu, ketika diolah dengan baik. Gitu. Kemudian swasembada pangan melalui urban farming untuk pemenuhan kebutuhan harian warga. Jadi ketika warga itu sudah terbiasa dengan budaya mengolah sampah, itu harapannya mereka kan hemat belanja satu hari itu hanya dengan mengolah sampah, milah sampah dari rumah. Jadi enggak 2.000 atau 3.000 mungkin buat ibu-ibu yang belanja kan, ketika itu terpotong kan lumayan. Nah itu bisa kita arahkan ke situ, ini programnya, misinya kayak gitu. Kemudian mengupayakan kesehatan warga melalui konsumsi sayur, buah dan hasil bumi yang dikelola secara organik tanpa pupuk kimia. Nah itu juga banyak tidak kita sadari bahwa selama ini yang kita konsumsi di pasar itu rata-rata menggunakan pupuk kimia. Jadi terong bisa besar, terus sawi bisa besar, itu kan hasil dari pupuk kimia. Kalau organik itu tidak bisa sebesar itu, tidak bisa sebagus itu. Nah, pupuk organik yang menempel di sayur itu bisa di organ tubuh kita itu bisa menghasilkan penyakitnya degeneratif kayak kolesterol kayak gitu. Umumnya penyakitnya orang kita karena warga itu nggak tahu soal itu. Akhirnya mungkin ya ini usaha kita lah untuk memperlambat kiamat. Kalau kiamatnya sudah pasti ya. Nah ini kita memperlambat saja supaya tidak cepat-cepat kiamat itu. Nah monggo next slide. Nah manfaatnya untuk yang jelas yang pertama meningkatkan kesejahteraan sosial. Jadi manfaat tidak terlihatnya itu yang pertama warga itu jadi guyub rukun. RT 2 sama RT 3 itu bisa bersama-sama untuk ya aku lagi mengolah sampah kita kayak gitu. Pemuda-pemudi mandiri juga sudah alhamdulillah sudah bersatu, tidak ada RT 2 RT 3, kita sama-sama RT 4 sudah kesejahteraannya itu sudah lumayan untuk mengajak warga gitu. Kemudian pahala berkelanjutan. Jadi masyarakat kita itu kan ibadah itu kan dikira cuma di masjid ya. Ibadah itu cuma tahlil maulidan begitu. Sedangkan kita peduli dengan lingkungan itu juga ibadah. Kita tujuannya dijadikan khalifah di bumi, menjaga bumi. Harusnya kan kita ikut melestarikan gitu, nggak bisa menelantarkan sampah gitu. Kemudian investasi untuk masa depan. Jadi kemungkinan ketika kondisi negara mungkin memburuk, krisis dan sebagainya, ketika kita punya lahan untuk dikelola pangan sendiri, insya Allah kita bisa bertahan. Jadi tidak bergantung sama uang. Kalau ini kita bergantung sama uang. Monggo next. Nah, proses pengolahan sampah organik itu ada pupuk kompos, pakan ternak dan budidaya. Ini secara operasional kita pertimbangkan juga, jadi nggak terlalu boncos. Kalau misal pakai pabrik, pakan pabrik itu banyak boncosnya, itu pasti nggak terus. Akhirnya kita olah sampahnya itu jadi pupuk kompos, pakan ternak dan budidaya. Next ya. Nah ini. Jadi untuk yang sampah organiknya dikelola sama teman-teman. Untuk pengkiloan, kemudian dipisah tutup dan botolnya, dikilokan dan jadi uang. Nah ini kan mungkin ya warga nggak sadar kalau yang loa ini kan orangnya kaya, orang Madura. Nah itu uangnya juga dari sampah sebenarnya. Nah warga itu juga mungkin belum sadar ke sana. Next. Nah ini jumlah sampah yang telah diolah. Jadi laporannya itu dari yang pertama ini 3 April sampai 2 Agustus itu sampah organik. Ini saya konversi ke rupiah. Meskipun sebenarnya kan nggak dijual, tapi coba saya konversikan ke rupiah dengan harga pasar. Itu hasilnya ini. Kenapa sih saya tampilkan konversinya ini ke warga? Karena supaya tahu warga
ternyata sampah itu ketika diolah itu bisa jadi uang, kayak gitu. Tidak hanya membersihkan lingkungan tapi juga bisa untuk memasukkan kampung. Itu tujuan utama, supaya membangun kesadaran warga. Next. Nah ini hasil bukunya. Ya alhamdulillah meskipun masih belajar tapi ya lumayan lah hasilnya seperti ini. Monggo next ya. Ini ada telur ayam kampung, kemudian sayur lele, terong. Ini telur ayam kampung ini ternyata juga baru tahu potensinya besar. Permintaannya dari warga itu sangat banyak dan suplainya di kota itu ternyata jarang. Sudah tergantikan sama apa ya, ayam Arab kalau nggak salah. Telur ayam Arab itu yang kualitasnya mirip, bentuknya memang mirip sama telur ayam kampung tapi kualitasnya di bawahnya. Jadi ada potensi untuk mengembangkan. Next. Nah ini hasil kebunnya. Juga supaya tahu sebagai apa ya, upaya persuasif kita untuk mengajak warga yang belum memilah sampah supaya bisa memilah sampah. Oke, next. Nah ini rencana pengembangan program. Jadi kami kan juga pasti punya harapan-harapan yang baiklah untuk warga sekitar kita dan Bapak Ibu kelurahan atau RT RW, kan harapannya juga seperti itu. Karena kita ini cuma membantu sebenarnya. Kalau tanggung jawab utamanya kan sebenarnya kan tidak bisa kelurahan, pemangku kebijakan. Yang utama sebenarnya untuk soal semua masalahnya ada. Tapi kita memadai hanya membantu saja. Semoga Bapak Ibu dari kelurahan RT RW juga berantusias juga sama kayak kita untuk mengelola ini. Jadi yang pertama itu pendataan sampah yang lebih efektif. Jadi yang pertama itu data yang PSM tadi, Ibu Suri ada yang bilang datanya bisa dilapor ke PSM. Nah itu sangat penting kan? Jadi kami butuh yang selama ini kan kita manual. Nah mungkin ini bisa lebih efektif lagi kalau ada timbangannya. Itu sama pencatatannya juga lebih efektif. Next. Yang kedua pengembangan lahan produktif. Nah, saya juga sama teman-teman membayangkan ketika semua warga itu mengolah sampah itu pasti meludak di sini. Organik pasti per hari bisa sampai 50 kilo itu bisa kalau semuanya. Nah itu kita mengolahnya gimana? Nah, otomatis kan bagi lurus sama lahan. Nah lahan kita itu yang belum terolah itu yang di sebelah selatan sana itu di pinggir-pinggir itu bisa dikelola sebelum. Cuman ya lagi-lagi itu membutuhkan dana pasti butuhkan dana dari lembaga-lembaga itu. Next, nah ini penambahan kan ya. Jadi ini cuma desainnya kemarin coba saya desain. Kalau misal ada dukungan dari lembaga-lembaga nanti bisa kita kembangkan jumlah ayamnya supaya kita bisa memenuhi permintaannya warga untuk kelolaan kamu. Mungkin kan saya banyak ngomong, ya nggak ada yang ngomong. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dokumentasi dari kami. Nah ini jadi rutinitas kita di SDS. Itu yang pertama pilah sampah, terus di setor ke sekretarisnya Pak Ida. Itu berapa kilo, warganya siapa, kemudian ngasih makan ayam. Kita juga edukasi teman-teman yang ada di kecil itu soal ayam dan sebagainya. Karena ruang terbuka hijau di kampung itu kan minim. Jadi kalau teman-teman anak-anak kecil itu mau belajar soal lingkungan itu harus jadi praktik kan, harus komersil lah gitu. Jadi ada kali itu tidak ada kalau di kota. Terus merawat tanaman, pruning gitu. Teman-teman juga banyak yang belajar soal ternyata cara menanam tanaman itu ini harus digunakan, pas ini gimana, pas ini gimana. Saya juga belajar di situ. Dan itu setelah melakukan kegiatan itu kita ngopi santai di atas sama ngobrol-ngobrol. Kan ruang diskusi umum itu kan juga penting sebenarnya. Jadi
kalau tidak ada diskusi dari warga kan juga permasalahan itu tidak bisa terselesaikan gitu. Yang kedua ini mengolah sampah organik. Jadi sampah organik dari warga itu kami olah, kami giling jadi pakan ternak, gitu. Juga ada alatnya. Ini kita olah, sama ada sisa nasi dari warga itu kami olah. Next, sama ini beda, yang antusiasme warga beda. Yang bawah. Nah ini satu persatu itu. Ya. Jadi setelah program ini jalan, menjalankan program itu, warga itu ternyata antusias. Jadi energi positifnya yang selama ini tidak ada, itu kelihatan di sini. Media hidroponik dari warga. Kemudian mesin penyacar dan kering juga dari warga. Terus warga mulai rajin memilah sampah organik, terus memilah sampah organik. Kemudian kolam terpal juga dari warga. Pemadam mobil mulai tergerak. Next, pemadam mobil membersihkan area sekitar, pengemposan dan kering. Terus warga juga mendukung itu dengan membiayai sendiri. Terus dukungan warga berapa? Itu mungkin sebagian bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya tadi kan bertanya selama ini untuk penyataannya kita sudah melakukan pendokumentasian, jadi kita sudah tiap bulan itu ada laporan pilah sampah warga di tingkat awan Bilal dilaporkan ke saya. Ini laporannya ada di warga. Kadang ada yang pas ketemu, kita kan ada namanya, cuman kadang-kadang warga cuma ditaruh aja di tangga, jadi cuma kita kasih nama warga terus organik gitu. Terus sama hasil panennya juga setiap hari itu ada di laporan. Jadi semuanya sudah tercatat dengan rapi. Semuanya ini. Kalau mau apa nanti enggak diam sampai itu kita sudah punya datanya. Untuk hasil panennya juga tiap hari kita selalu data. Kalau yang untuk pelaporan sampah organik sama anorganik nanti dilaporkan ke BSM. Hasilnya ini presentasi ini atau enggak ya tadi enggak usah itu enggak usah. Oh, ini pendataannya. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi alhamdulillah sudah disampaikan sama Mas Bilal, sama Mbak Hilda. Jadi pelaporan teman-teman ini karena sudah teknologinya sekarang sudah berkembang, bukan hanya Excel, tapi sekarang teman-teman ini spreadsheet. Jadi misal dengan nanti butuh spreadsheetnya bisa kami share. Jadi itu update tiap hari, tiap bulan, tiap minggu itu bisa dilihat di situ semua. Terus selanjutnya masalah dokumentasi tadi itu dengan nanti bisa follow Instagram teman-teman SDS juga, semuanya terdokumentasi di situ. Dan terakhir mungkin sebelum evaluasi, kemarin kami juga diundang, saya dan Mas Bilal itu ke MPM Kayu Tangan. Jadi MPM Kayu Tangan itu kemarin melihat program teman-teman ini meskipun sederhana, masih belum sempurna, tapi membuat tertarik MPM. Sehingga kemarin Mas Bilal, saya datang ke sana dipertemukan dengan RW 1 di Kayu Tangan. Harapannya apa yang sudah dilaksanakan di SDS RW 04 ini bisa ditularkan di RW 01 Kayu Tangan yang difasilitasi oleh MPM Kayu Tangan. Itu mungkin dari kami. Sekali lagi terima kasih waktunya. Mohon maaf apabila mungkin dari saya dan teman-teman Mas Bilal, Mbak Ida yang kurang berkenan, dan Bapak Ibu RT yang berpanjangan semua kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf. Dan mungkin jika ada evaluasi, ada masukan,
Kami persilakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Kasin beserta staf, Ibu PKK Kelurahan Kasin yang saya hormati, juga Bapak RW 04 Kelurahan Kasin bersama staf PKK RW 04 yang saya hormati juga, dan salam hormat angkat topi saya buat teman-teman karantina rumah RW 04. Yang berhormat juga dari Dinas Lingkungan Hidup ada Bu Yayu, ada Bu Hayani, ada Mas Udin, dan tidak lupa saya sampaikan sekaligus memperkenalkan diri Pak RW dan Mas Bilal dan Pak Ida. Ini kita didahului Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pendirian di Kelurahan Kasin yang ada di sebelah saya ini. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing, beliau adalah ownernya dari Indonesia Damai, Bapak Mufar. Yang sebelah yang masih muda, calon dosen di Universitas Sriwijaya dari Fakultas Peternakan, yang menikah suhunya lingkungan, Bapak Jo yang sudah melintang di lingkungan, dan saya sendiri Bu Olip yang hari ini membersamai tim saya dari pegiat lingkungan. Domisili kami ada di Karangmisuki. Nanti semua tim akan menyampaikan ceritanya pengalamannya membersamai teman-teman remaja SDS. Ini saya mulai dari saya karena saya yang perempuan sendiri, Pak. Karena saya yang lebih tahu, bukan. Yang pertama, mohon maaf nanti kalau Mas Bila sama Mbak Indah yang lebih sering saya sebut daripada Pak RW, karena Pak RW sudah benar-benar mampu menelurkan pemuda yang hebat kayak gini. Pertama yang perlu saya tegaskan, ini yang tidak enak dulu. Mas Hilal, nanti statement saya bisa dibawa ke beberapa masyarakat bahwa sampah itu bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab Pak RW, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Di situ jelas-jelas tertera dengan jelas bahwa yang bertanggung jawab atas sampah dan mengelola sampah secara berwawasan lingkungan adalah penghasil sampah. Jadi Mas Hilal itu bisa dijadikan kitab suci sebelum melakukan perjalanan ke barat bersama Sungguhong. Kitab sucinya memang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Ini kalau secara undang-undang. Tadi dilengkapi juga secara Makosidul Syariah, Mas, yang tadi jenengan sampaikan. Khalifatul Qiraat ada juga di Islam itu namanya Kibdul Bi'ah. Kibdul Bi'ah itu setara dengan Kibdul Mal, Kibdul Akal, sama Kibdul Nafas. Jadi nanti itu bisa kalau pas ke kiai-kiai ngomongnya Kibdul Bi'ah, kalau ke pas pemerintahan undang-undang nomor, kalau ke ibu-ibu cuan. Itu ya. Terus yang ketiga, kalau nanti mau ceki-ceki bisa kunjung ke Instagramnya Kebun Kumara sama kebunnya sama Instagramnya Kota Tanpa Sampah. Mungkin sudah familiar ya Kebun Kumara sama ini. Mereka semuanya tidak ada di Malang. Siapa nanti SDS Kuma itu bisa sekelas Kebun Kumara. Mereka sudah tidak perlu cari dana kemana-mana. Saluran ke TikTok kan sudah sangat ini. Jadi anak muda jangan minta ke pemerintah, andalkan TikTok, andalkan Instagram, Anda bisa dapat uang dari saluran TikTok ini. Jadi setelah kebentuk kepengurusan ini harus ada satu kepengurusan yang dia memang mengelola sosial medianya. Dan saya mungkin sudah terpikirkan ya ini ya. Jadi biar dapat uangnya cukup dari saluran channel. Seluruh warga suruh jadi follow. Suruh mau follow kan sudah kelihatan ya. Habis itu kemana-mana minta mau mudah saya jadi narasumber harus memfollow Instagram saya. Jadi cari cuan lewat saluran TikTok dan Instagram. Itu nanti selalu lebih terhormat jenengan. Pak kalau itu. Dan hal lain yang membuat saya bangga, cara pandangnya berangkat dari potensi masalah ini. Selama saya hari ke-6 tidak ada satu RW pun yang menyusun sebuah program RW itu berangkat dari potensi masalah. Ini big applause buat memang perencanaan itu memang
sebetulnya berangkat dari potensi masalah baru menjadi sebuah inovasi. Kenapa di sini kita menemukan banyak inovasi? Karena berangkatnya dari potensi dan masalah itu. Dan inovasi itu dianggap sebuah inovasi pada saat potensi dan masalahnya kuat. Itu. Jadi terus yang tidak boleh terlupakan, yang harus dipegang sampai kapanpun nanti melakukan pengelolaan lingkungan hidup, jangan pernah terjadi pembakaran di wilayah Kasim terhadap pembakaran sampah. Satu-satunya pembakaran yang dibolehkan Mas Dila sama Mbak Ida, pembakaran semangat. Itu gas inovasi tukar sampah dengan telur saya kira cukup bagus, putra putrinya sudah mandiri, pencatatan bagus dan tertib, sosial mandirinya sudah jalan. Tapi memang Pak RW, kenapa kami harus ke RW 234, walaupun tadi disampaikan bahwa semuanya tertara di sini. Ini sistemnya kalau bahasa kami itu sistem pengelolaan sampah komunal, Bapak. Komunal itu bukan berarti RW 3 sama 4 tidak kita datangi. Tetap bagaimana kami bisa membaca dukungan mereka, dari sini sudah cukup. Jenengan sebenarnya caranya mudahnya ini nanti mungkin kalau tahun ini belum masuk 10 besar bisa menjadi catatan untuk tahun depan. Rumah-rumah yang dia menjadi anggotanya Mbak Ida sama Mas Dila itu ada bukti mempunyai kresek di rumahnya. Itu bukti. Jadi kita butuh buktinya seperti itu. Walaupun pencatatan sudah bagus kita cross check. Sulit kalau kita tidak langsung datang ke 34. Jadi 34 itu buktinya apa? Keanggotaan. Boleh nih dikasih stiker anggota SDS. Atau mungkin ada buku. Dan ini dikuatkan dengan kebijakan Pak RW. Syarat mencari tanda tangan Pak RW harus membawa buku keanggotaan SDS. Gak usah dikongkon Pak, dengan kayak gitu wajib kan. Cukup membawa. Berarti keanggotaan SDS boleh, baru standarnya Pak RW Pak. Itu nanti juga bisa dibawa ke nasional. Dukungannya tidak karena mungkin dukungan finansial tidak kuat, dukungannya seperti itu, memaksa dengan cara silakan ambil stempel tapi bawa buku keanggotaan SDS. Itu boleh juga suatu strategi. Jadi ketahanan pangan di sini saya cukup applause, tapi ini harus maju di tahun depan. Kalau tahun sekarang karena di komunalnya cukup bagus, tapi pengimbasannya yang perlu di harapan saya Mas Dila, Mbak Indah, umur panjang ide-idenya, bukan hanya umur panjang orangnya ya, ikuti kalau idenya panjang, umurnya masih panjang, umur panjang ide-idenya, umur panjang keluarga besar RW 04. Amin, ya Allah. Jadi itu beberapa hal. Terus terkait biopori, itu memang program wajib yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Biopori itu bukan sekedar pengelolaan sampah organik, tapi bagaimana Mas Dila, Mbak Ida, dan teman-teman UMA bukan hanya menabung sampah, tapi juga menabung air. Karena air itu adalah sumber dan awal penghidupan dari air. Pada saat sampahnya sudah selesai, ketahanan pangan sudah selesai, selanjutnya memang harus ada biopori yang berfungsi untuk menabung air. Bagaimana biopori pencatatannya tidak jelas, pencatatannya kepemilikan Mas. Jadi Pak RW karena punya 4 anak, jadi mempunyai 4 biopori. Bu RW otomatis anaknya sama ya Pak, sama 4 gitu. Terus dari itu Pak RT 1 punya biopori berapa, jadi jumlah berapa sih biopori yang ada di RW 0? Bukan tonasenya yang masukkan ke bioporinya, bukan, tapi jumlah biopori. Karena biopori nanti untuk mengukur berapa sih air yang bisa masuk meresap di RW 0. Kayaknya kalau diskusi dengan Mas Dila sama Mbak Indah nggak ada selesainya ya, karena asik banget. Jadi sekali lagi catatan saya ini semoga bisa menjadi catatan baik. Amin. Ya nanti sebentar lagi kalau nanti belum masuk ke catatan besar, nanti saya lagi ada peluang banyak dan hal baik yang lewat sini. Karena nanti ketemu lagi bersama. Karena kalau bersinar catatan kami memang partisipasi dari 34 itu memang ada, tapi kami membuktikannya itu yang dari awal kalau konsepnya ini ditata bagus. Itu mungkin saya bisa dilanjut dengan Bapak Lovan, Mas Aldo, dan Pak Ju. Silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini walaupun agak sedikit mungkin kita oleh Allah SWT
masih diberi kesehatan, kenikmatan hidup di dunia yang tidak ternilai dengan harta apapun. Karena kita hanya butuh sehat. Dan kita butuh sehat itu yaitu dengan lingkungan kita yang bersih, asri, untuk energi anak cucu kita kelak. Selamat datang mengulangi. Pak Lurah cara. Diwakili Bu Lurah. Siap. Bu Lurah ya. Oh ini berikutnya. Selamat datang Bu Lurah. Yang terhormat Bapak Ketua RW 04, Ibu-ibu PKK dan kader lingkungan, dan saya mengucapkan dan angkat topi khusus kepada Mas Anwar. Karena kita betul-betul perlu pemuda seperti beliau untuk menata lingkungan termasuk Pak RW. Karena karena kita didasari dari kepemimpinan dari bawah, itu yang tahu lingkungan adalah ketua RW, ketua RT, khususnya ketua lingkungan dan Karang Taruna dan lain-lain. Tidak bisa sebutkan satu persatu. Kebetulan kami perkenalkan, maaf, perwakilan dari daerah Bu Handayani dan Bu Yayu serta Bapak Budi. Kami di sini ditugasi sebagai indikator yaitu konservasi air dan energi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Gofur atau biasa dipanggil Gofur. Merupakan lomba kamu bersinar ini adalah wujud kepedulian dinas lingkungan hidup kepada Kota Malang. Karena dengan adanya lomba seperti ini, nanti itu akan dengan bergeraknya sendiri lingkungan kita akan bersih dan terawat. Dan sebetulnya tidak hanya itu lomba saja. Walaupun tidak ada lomba, lingkungan kita itu harus bersih, itu sudah wajib ini. Karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Nah, tadi saya melihat gorong-gorong tadi ada info di RT 4 memang lama ya Bu, gorong-gorong lama tinggalan bahan di tengah sawah. Dan kita tadi belum tahu Pak Kondonya di mana. Tadi sudah kita infokan tanya. Alhamdulillah bila turun hujan di sini tidak terjadi banjir ini. Alhamdulillah. Itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak tahu hujan, ya kita akan susah. Hujan besar, banjir, kita pun juga susah. Nah, untuk permasalahan seperti anggaran dana itu memang gimana ya kan? Tiap tahun itu ada unsur bank. Nah, bisa lah nanti kita kumpulkan lewat unsur bank, baik lewat tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota. Apa yang dibutuhkan di kampung ini, kurang apa, itu nanti kita bisa dimasukkan begitu. Dan tadi setelah kita masuk, alhamdulillah, tadi kita lihat di atas ini pemanfaatan lahan area ini ya, posnya. Nah itu sudah bagus di atas. Memang kita di Kota Malang ini rata-rata susah lahan. Dan alhamdulillah di sini walaupun tidak begitu besar atau apa, tapi cukup bermanfaat bagi kemaslahatan bersama. Demikianlah dari saya tadi yang disampaikan oleh Pak Kapsul dan satunya dari Bu Uri. Perwakilan lebih siapa ya? Oh, Mas Aldo, sorry. Saya hanya sedikit saja menggambarkan moto dari Indonesia Damai, dari masyarakat untuk masyarakat. Bila kita tidak bisa melakukan 1000 kebaikan, lakukanlah 1 kebermanfaatan. Dengan kita melakukan 1 kebermanfaatan, kebaikan nanti akan mengikuti dengan segera tanpa masalah.
Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Lurah Kasim atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak RW 4 beserta jajarannya. Perkenalkan, nama saya Zafarul Akbar, perwakilan dari Universitas Brawijaya yang menilai dari indikator ruang terbuka hijau. Kalau visi-misi dari teman-teman rumah itu yang lebih fokus pada sampah itu mungkin dinilai sama oleh pihak lebih memadai. Saya lebih fokus ke ruang terbuka hijau. Yang pertama dari segi penataan jalan, mungkin setiap rumah itu bisa lebih memanfaatkan lahan pekarangannya, karena kembali lagi dari teman-teman juga bilang permasalahan utamanya yaitu kesadaran dari masyarakat itu, sehingga sesuai juga dengan aspek yang ada di indikator ruang terbuka hijau terkait slogan, mungkin bisa dicantumin setiap lokasi yang masyarakat sering berkunjung terkait slogan tentang lingkungan hidup. Terus terkait skala prioritas terkait pemetaan penghijauan, entah itu dalam bentuk vertical garden, itu lebih dimaksimalkan hingga penghijauan setiap RT 2, 3 sama nanti kami akan menilai dari RT 4 itu juga perlu, karena di sini kan yang lebih ditekankan di daerah RT 2 cuman mewakili secara komunal. Itu saja dari indikator ruang terbuka hijau. Selanjutnya evaluasi dari Pak Jo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua yang menghormati Bapak Lurah Kasim beserta Ibu Ketua Tim PKK Kelurahan Kasim, yang kami hormati Bapak Ketua RW 4 beserta para Ketua RT, teman-teman para muda tadi, pemuda-pemudi mandiri, Sama susu mangan deh. teman-teman ibu-ibu PKK, juga ada lingkungan dari RW 4, teman-teman para tim juri yang mewakili daerah. Hari ini ada 3 yang mendampingi kami. Perkenalkan, saya nama terlalu panjang, maka sudah diperkenalkan tadi Pak Jun, biar lebih mudah untuk disapa. Saya kebagian 2 indikator sekaligus, pemberdayaan masyarakat dan inovasi. Kalau inovasi, saya kira dari teman-teman para muda ini luar biasa, tetapi perlu ditambah inovasi-inovasi yang lain, dan itu bisa disebarkan pada warga di masing-masing RT.
terkait dengan pemberdayaan. Ini sudah kelihatan Pak RW cerita sudah diundang apa ya MPM ya. Ingin tahu apa yang dihasilkan teman-teman muda di tempat ini. Tetapi jangan lupa juga masyarakat yang lain juga harus diberdayakan. Maka dari hasil kami memantau di 2 RT ini masih diperlukan untuk keikutsertaan dari masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan masing-masing. Yang kedua, kalau berbicara pemberdayaan masyarakat, maka kalau di indikator sebenarnya di dalamnya semuanya terkait dengan kader lingkungan. Jadi begitu ada kader lingkungan punya programnya jelas. Tadi saya sempat tanya Ibu Sekretaris ya, ini Ibu Sekretaris mewakili Sekretaris ya. Programnya tadi ingin lingkungannya bersih, nyaman, asri. Nah, tapi kalau bisa dituangkan, jadi ada bukunya, programnya dituangkan. Ini Balai RW ya Pak? Posyandu. Balai RW-nya di mana? Di belakangnya pom bensin. Oh, saya belum lihat tapi struktur ada lingkungannya ada di Balai RW. Ada di Balai RW. Ada. Ada lingkungannya sebelum masuk tadi. Belum dipasang. Terima kasih. Meskipun kami belum lihat, nah inilah sebuah keterbukaan, kejujuran ya. Artinya pengakuan. Meskipun kami tidak lihat ke sana, teman-teman menyampaikan Pak RB bahwa memang belum dipasang. Artinya dengan seperti itu, artinya ada penilaian yang tidak maksimal. Ketika strukturnya tidak kelihatan, tidak terpasang, meskipun SK-nya sudah ada, saya berpikir tadi begitu ada SK, mudah-mudahan strukturnya sudah terpasang. Artinya kalau strukturnya ada itu sebuah dorongan kepada anggotanya itu bahwa kami ini masuk di sini punya tanggung jawab. Jadi merupakan sebuah perintah kepada mereka yang tercantum di situ itu merasa punya tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah itu salah satu. Artinya bahwa dari sisi penilaian, artinya ada yang tidak maksimal. Saya berharap nanti Bapak Ibu termasuk ada lingkungan membaca ulang indikator ini. Saya yakin kalau bisa dilihat di indikator ini, maka persiapannya kan bukan ketika ditunjuk, tapi harapannya karena begitu ada kader lingkungan itu tugasnya mengajak seluruh warga masyarakat itu untuk apa? Menjaga, melestarikan lingkungan. Tidak menunggu ada penilaian atau tidak perlu. Jadi ya seperti biasa, karena ini kita tinggal di lingkungan itu setiap hari kalau butuh harus dilakukan sesuatu ya kita lakukan. Nah itu. Jadi tidak harus menunggu ketika mau ada perlombaan. Harapannya begitu. Maka pada lingkungan harapan saya di semua tingkatan itu saya selalu menekankan supaya tidak jauh-jauh dari pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan itu yang paling di bawah adalah Pak RT. Karena Pak RT punya masyarakat, punya wilayah. Di atasnya ada Pak RW sebagai koordinator dari Pak RT. Di atasnya ada Pak Lurah. Di atasnya ada Pak Camat. Nah ini tidak boleh jauh-jauh. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang pas terhadap lingkungan, masukannya kalau bisa pertama itu dari teman-teman kader lingkungan. Nah kader lingkungan jangan lupa di semua jenjang tolong kolaborasi dengan Pokja 3
tim bergerak karena di Polda 3 itu ada urusan lingkungan hidup, nggak boleh kerja sendiri. Nah, teman-teman yang membantu Pak RT, Pak RW, jangan sampai Pak RT, Pak RW itu sudah banyak yang dipikirkan, wah ini pikir ini, akhirnya juga stamina bisa berkurang juga, terkuras habis. Nah, adanya lembaga-lembaga sosial di tingkatan RT, RW, kelurahan itu dikandung maksud untuk membantu teman-teman pengambil keputusan itu. Jadi jangan sampai mereka berpikir sendiri, dananya habis. Begitu habis kan diam. Nah, itu. Dari saya itu banyak hal yang masih perlu ditingkatkan, tetapi modal sudah ada, tinggal Mas Ikan sama Mbak Ida. ini ngajak yang lainnya, selain temannya saya usia, cuma di bawahnya Mas Bilal. Nah, teman supaya di bawahnya bisa juga orang tua diinformasikan, ini loh Bapak Ibu, kenapa sampah harus dikira, buang sampah pada tempatnya. Jadi Pak RW, harapan kami di semua RT paling tidak ada tong sampahnya di masing-masing rumah. Syukur-syukur kalau ada 2 untuk organik sama anorganik, sehingga memudahkan petugas yang ngambil itu kan sudah kalau anorganiknya bisa dimanfaatkan, organik langsung masuk di gerobaknya dibawa ke TPS. Syukur-syukur kalau tiap rumah itu ada komposting, ya bisa sekarang bisa melalui galon juga bisa, yang kecil nggak usah, yang besar nggak masalah. Nah, itu ikut membantu pengurangan sampah, membantu memperpanjang usia TPA. Informasinya tinggal 2 tahun penuh. Jadi kalau perlu sampah kita simpan di rumah masing-masing. Saya kira dari saya itu kami memberi apresiasi yang luar biasa yang sudah dimulai ini. Jangan sampai luntur, jangan sampai hilang lagi, karena kalau hilang mau dimunculkan lagi tambah sulit. Itu Pak RW. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RW, demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Saya cuma berpesan kepada Mas Bila sama Mbak Indah, nggak boleh sakit, nggak boleh capek. Karena harus semangat terus, tadi dibakar terus semangatnya. Karena dengan Bila, insya Allah suaranya akan mendunia sampai ke China ya. Amin. Pak RW, demikian tadi yang saya sampaikan. Jadi kami sampaikan apa adanya. Sebenarnya ada peluang untuk menjadi besar, tapi mungkin belum saat ini karena memang. Jadi kalau ada indikator serahkan mereka aja Pak, biar mereka yang mempelajari. Kalau indikator bersinar itu dibaca mereka berdua, malas apa kayak gini. Jadi karena yang dibaca sama mereka kan banyak persamaan saja ini. Jadi persamaan nilai saya tinggi, tapi nilai yang lain itu belum mendukung ya, karena mungkin indikatornya yang dibaca sampah dulu. Nah, teman dibagi tetap semangat, jadi jangan dijadikan trauma, jangan dimasuknya hati. Ganja terus waktu ini boleh pakai hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan rutin di tingkat RW ada antara ketua RT, ketua RT. Nanti kita usul digandeng seperti kawan Taruna, Mas bilang itu diajak rapat untuk memikirkan kelurahan pasien RW berapa RW 4. Nah itu akan menjadikan kita kebersamaan. Dan juga begitu di tingkat RT pertemuannya kita kan nggak kadang di beberapa RT lain kan vakum. Tapi marilah mulai dari saat ini inspirasi digerakkan kembali seperti rapat-rapat RT antar warga. Itu nanti akan dengan sadarnya sendiri, walaupun nanti yang ada kebiasaannya itu orang 7, 10 tetap semangat karena kita membudayakan kembali ke gotong royongan di Kota Malang. Terima kasih. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga atur masukan-masukannya yang luar biasa. Dan ngapunten kalau boleh saya jujur, RW 4 ini baru dikasih tahu 2 minggu sebelum penilaian. Jadi ngapunten kalau memang masih belum maksimal. Kemarin kami juga rundingan dengan teman-teman Bunga, kita ambil atau enggak, karena dari segi informasi dari kelurahan 2 minggu. Dan indikator-indikator itu ngapunten kami tidak punya. Indikator-indikator penilaiannya kami tidak punya. Jadi kami mohon maaf jika ada beberapa penilaian yang akhirnya kami belum bisa mempersiapkan. Dan rencana memang pilot project kami sebenarnya kemarin itu di 2026. Kami kepinginnya itu kemarin di 2026 karena kami berjalan sambil melengkapi hal-hal yang kurang. Namun dari kelurahan langsung dapat hadiah mendadak kemarin. Jadi hadiah mendadak 2 minggu sebelumnya dikasih tahu bahwa penilaian di 2025 RW 4. Tapi alhamdulillah teman-teman bisa luar biasa semangat bersama-sama. Bahkan sampai minggu kemarin kami kerja bakti ngechat di luar ini baru kemarin ini. Kompil kita ya. Babynya kompil, babynya kompil. Jadi baru kemarin minggu itu kami kerja bakti ngechat bagian luar ini di baby kompil. Saya kira bisa kok malasnya Mbak Indah sama Mas Alisa. Ini jadi kemarin teman-teman Bunga ini juga sudah mulai mengkoordinir acara-acara di tingkat RW di tingkat 17 Agustus kemarin dihandle sama teman-teman Bunga. Karena Awisam itu ada di wilayah kami, jadi kami minta supportnya. Dari alhamdulillah kemarin teman-teman Bunga dapat support kaos dari Awisam seperti itu. Jadi itu kami mohon maaf sekali lagi jika mungkin di lingkungan kami RW 4 ada penyambutan kurang berkenan karena dadak itu 2 minggu kemarin luar biasa. Jadi alhamdulillah jadi itu, dan nanti insya Allah memang di 2006 kita ditakdirkan untuk bisa bersama-sama lagi. Insya Allah kita akan maju di 2026 dan Amin. yang luar biasa lebih kami lengkapi lagi hal-hal yang kurang. Itu saja mungkin dari kami. Dan informasi kalau ini tadi diinformasi sama Direktorat Kaset, monggo kalau memang tetap berkenan mau ke RT 4 monggo kami dampingi ke RT 04 itu. Sekali lagi kami mohon maaf, kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RW, model sistem kerja baktinya bagaimana? Kemarin kita ngumpulkan Bulanan apa? masih belum ada yang rutin Pak. Kemarin baru pas event karena memang ya mungkin nanti bisa jadi agenda rutinan berapa bulan sekali. Kita bertemu. Monggo sambil di ini Pak. Berarti Pak RW belum mendapatkan indikator. Makanya kemarin saya Mas Bilal sudah siapkan masih Total semuanya ya. Artis masa RT ya baik sampean masa RT sampean kudu RT men artis sampean Iya ta. Macam-macam Pak. Ngene iki kudu RT. artis sih Artis ya. Langge. Jadi meskipun kemarin yang kemarin datang, alhamdulillah kan sudah berjalan. Presentasinya Mas Alhamdulillah tetap kita terima. Tapi yang Setelah sampah, bagus. Di saya nilainya tinggi, cuma memang di lain yang ya kadarnya apa? Oh, kalau Mbak Ida sama bilang baca, atau minggu aja bisa nih. boleh saya tutup. Nanti saya Oh, gitu. Siap-siap. ini yang dulu lagi.
nanti Desember itu kan ulang tahunnya ada gitu kan. Dia nggak mau dikeluarin. Kalau panitianya aslinya begitu. Mas Aldo ditanya Lurah, Mas Aldo yang mana? Lurah yang mangkuk itu. Mas Aldo dari anu itu. Saya dapat Saya yang tiap tahun itu Cuman yang lihat orang baru ya siapa? ini kan asli ini. enggak saya itu siapa? Ini biar kalau kunjungan dari mana? Jadi kalau ini kan bantu meskipun mereka yang tadi paling tidak sudah mengilu karena berbeda masalah semuanya adanya di kadar lingkungan. Jadi itu kadar lingkungan tidak ada. Ini satu lembar ini nilainya tidak ada. Berarti saya sia-sia ke sini. Apa ini? Enggak, maksudnya indikator ada ini aja Video video nggak foto. kalau nggak ada rencana nggak bisa jalan. Rencana itu untuk ini kalau nggak habis nggak boleh pulang ya. Manis-manis ayamnya bertelur. Baru kauman di bagian mana? Lewat kepuh apa? Kepuh. bukan di sana. Janti. Kepo kan Janti, daerahmu. Kepuh itu aku sukun. Kepo itu kita kelurahan mereka. Kepo itu kelurahan. Lihatlah lingkungan di sekitarmu, apa peranmu di dalam itu. Dengan memilih apa yang kita gunakan sehari-hari, kita budayakan kebersihan lingkungan. Gotong royong sama-sama. Mungkin kita tak terbiasa melakukan, perlahan-lahan kita mencoba. Pasti bisa, yakin bisa tuh masa depan anak bangsa. Berlarilah lebih cepat, menyeranglah lebih dalam, dan terbanglah lebih tinggi. Come on, everybody. Let's go. Lihatlah lingkungan di sekitarmu, apa peranmu di dalam itu. Dengan memilih apa yang kita gunakan sehari-hari, kita budayakan kebersihan lingkungan. Gotong royong sama-sama. Mungkin kita tak terbiasa melakukan, perlahan-lahan kita mencoba. Pasti bisa, yakin bisa tuh masa depan anak bangsa. Berlari
lebih cepat menyeramlah, lebih dalam dan terbanglah lebih